Hello, I'm Selvi Danisa. I will explain about implementing quality management. What is quality management? Quality management is a systematic process of ensuring that product or services meet specified standard and customer expectation. It involves the coordination of all activities within an organization to achieve consistent and high quality results. The primary goal of quality management is to enhance customer satisfaction by delivering products or services that meet or exceed the requirement. Key component of quality management include is first, quality planning, second, quality control, third, quality assurance, fourth, continuous improvement, and last, customer focus. Several quality management framework and standard exist, such as Six Sigma and Total Quality Management or TQM, each with its own set of principles and practice. This framework provides guidelines for organizations to establish and maintain effective quality management system. Next is benefits of implementing quality management. First, improve customer satisfaction. Meeting or exceeding customer expectation leads to increased customer satisfaction and loyalty. Second, enhance organizational reputation. Consistently delivering high-quality product or service enhance an organization reputation in the market. And third is operational efficiency, streamline processes. Reduce errors and improve productivity result in cost saving and efficiency gains. That's all from me. Thank you. Selanjutnya ada understanding quality control. Quality control method. Learn about various quality control method used to ensure product and service excellence. 2. Quality checklist. Discover how quality checklists help organization maintain consistency and identify improvement areas. 3. Quality assurance versus quality control. Understand the difference between quality assurance and quality control and how they contribute to organizational success. Nah, memahami pengendalian mutu. Di dalam memahami pengendalian mutu, metode pengendalian mutu pelajari tentang berbagai metode pengendalian kualitas yang digunakan untuk memastikan keunggulan produk dan layanan. Metode pengendalian mutu ini mencangkup berbagai strategi untuk menjamin keunggulan produk dan layanan seperti Six Sigma, Statistical Process Control (SPC), and Total Quality Management (TQM). Nah, yang kedua ada daftar periksa kualitas. Temukan bagaimana daftar periksa kualitas membantu organisasi menjaga konsistensi dan mengidentifikasi area peningkatan. Daftar periksa kualitas membantu organisasi memelihara konsistensi dengan memberikan pedoman langkah-langkah untuk memverifikasi kepatuhan terhadap standar kualitas sekaligus mengidentifikasi area peningkatan. Nah, yang ketiga ada jaminan kualitas versus kontrol. Pahami perbedaannya antara jaminan kualitas dan pengendalian kualitas, di mana mereka berkontribusi terhadap suatu keberhasilan organisasi. Dan ini perbedaan antara jaminan kualitas dan pengendalian kualitas terletak pada pendekatan mereka. Nah, jaminan kualitas ini lebih bersifat preventif dan melibatkan perencanaan, sementara pengendalian kualitas fokus pada pemantauan dan koreksi selama proses produksi. Keduanya berkontribusi pada keberhasilan organisasi dengan memastikan produk atau layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, selanjutnya ada effective problem solving. Yang pertama ada root cause analysis. Learn how to identify and address the root causes of problem to prevent recurring issues. 2 ada 5 whys technique to discover the power of asking why 5 times to uncover the underlying causes of problem. Yang ketiga ada Pareto analysis. Explore the Pareto principle and how it
can help produce problem-solving efforts. Nah, pemecahan masalah yang efektif. Yang pertama ada analyze akar penyebab. Pelajari cara mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab masalah untuk mencegah masalah tidak terulang kembali. Nah, yang kedua ada teknik 5 mengapa. Temukan kekuatan dari menanyakan mengapa 5 kali untuk mengungkapkan penyebab utama masalah. Nah, gunakan kekuatan teknik 5 mengapa untuk mendalam ke akar permasalahan dengan bertanya mengapa 5 kali secara berurutan, mengungkapkan penyebab utama dan memungkinkan solusi yang lebih efektif. Teknik 5 mengapa ini merupakan pendekatan yang kuat untuk menggali lebih besar atau lebih dalam ke akar penyebab masalah. Dengan bertanya mengapa 5 kali secara berurutan, kita dapat mengidentifikasi tingkat lebih dalam dari penyebab dan memahami hubungan sebab akibat yang mendasari suatu masalah. Hal ini membantu dalam mengembangkan solusi yang tidak hanya bersifat permukaan tetapi juga efektif dalam menangani akar permasalahan. Nah, yang terakhir ada analisis Pareto. Jelajahi prinsip Pareto dan bagaimana prinsip tersebut dapat membantu memprioritaskan upaya pemecahan masalah. Jelajahi prinsip Pareto yang mengemukakan bahwa sebagian kecil penyebab dapat menyumbangkan pada sebagian besar masalah. Dengan menerapkan analisis Pareto, organisasi dapat memprioritaskan upaya pemecahan masalah pada faktor-faktor atau kunci yang memiliki dampak terbesar. Okay, the next slide is continuous improvement. Number 1 is plan. Identify areas for improvement and develop a plan to achieve the right result. Number 2 is do. Implement the plan and collect data to assess the impact of change. Number 3 is check. Analyze the data and evaluate the effectiveness of the change made. Number 4 is act. Take appropriate action based on the analysis, including standardizing improvement. Continue improvement atau perbaikan terus-menerus. Yang pertama yaitu rencana. Identifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengembangkan rencana untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses-proses, produk, atau layanan yang akan kita tawarkan. Lalu, ketemukan area-area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, atau kepuasan pelanggan terhadap produk yang akan kita tawarkan. Yang kedua yaitu mengerjakan atau do, lakukan. Terapkan rencana dan kumpulkan data untuk menilai dampaknya pada perubahan. Nah, dari sekian atau ada beberapa data yang ada, bisa menjadi acuan untuk melakukan perbaikan dan kita bisa mengetahui di mana letak kurangnya perusahaan kita, apa yang perlu di-upgrade, lalu perusahaan kita. Dan kelemahan apa sih yang ada di perusahaan kita nih? Yang kedua yaitu mengerjakan atau do, lakukan. Terapkan rencana dan kumpulkan data untuk menilai dampaknya pada perubahan. Nah, dari sekian atau ada beberapa data yang ada, bisa menjadi acuan untuk melakukan perbaikan dan kita bisa mengetahui di mana letak kurangnya perusahaan kita, apa yang perlu di-upgrade, lalu perusahaan kita. Dan kelemahan apa sih yang ada di perusahaan kita nih? Pada perusahaan kita dapat dilihat dari sekumpulan data tersebut, sehingga kita bisa improve atau menerapkan yang lebih baik untuk perusahaan kita nantinya. Nah, selanjutnya ada memeriksa atau make. Analisis data dan evaluasi efektivitas perubahan dapat dibuat. Ini sama dengan penjelasan yang sebelumnya, kita diharuskan untuk setiap perusahaan ini melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perusahaannya. Dan bagaimana sih perusahaan kita bisa menjadi maju ke depannya hanya dengan selalu melihat dan memeriksa apa-apa saja yang menjadi kendala dan keberhasilan perusahaan kita nanti di ke depan atau di kemudian harinya. Nah, yang terakhir itu act. Ambil tindakan yang tepat berdasarkan pada analisis termasuk standarisasi perbaikan dengan mempertimbangkan hasil analisis. Rencanakan solusi yang spesifik untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi. Pastikan solusi ini dapat dijalankan dengan jelas dan dapat diukur keberhasilannya. Terapkan perubahan atau solusi yang telah direncanakan di awal dalam lingkungan kerja kita. Pastikan untuk tetap melibatkan tim yang tepat dan
berkomunikasi dengan baik terhadap perubahan yang akan dilakukan kepada mereka atau bahkan kepada perusahaan. Okay, next material, management strategies. There are three. Number one, strategic planning. Explore the importance of strategic planning in aligning quality management effort with organizational goals. Number two, effective leadership. Explore the importance of strategic planning in aligning quality management effort with organizational goals. Number three, employee training and development. Discover the role of training and development programs in empowering employees to contribute to quality management. Okay, I am Muhammad Ramdan. Thank you very much.